Karena kerjaan itu nggak ada yang pasti. Anak dua. Terus kamu kerjanya gimana? Saya bilang, saya kerja sih sekarang WFH sih Pak dari rumah. Gitu. Makanya saya pengen sesuatu yang gimana ya Pak, yang lebih menjanjikan Pak gitu loh seperti itu. Tapi saya itu suka berinteraksi dengan orang. Saya kurang lebih udah interview orang 1.700 teman-teman ya. Dari tahun 2020 Januari sampai hari ini itu 1.700 orang teman-teman ya. Itu teman-teman di luar sana ya. Saya melihat, saya tanya, ada yang income-nya udah 20 juta, 15 juta. Saya tanya, kamu kok ngapain lagi cari kerja? Saya bilang gitu. Ini Pak, dia bilang gitu. Saya sih memang income gede Pak, 15 juta. Tapi saya di kantor nih Pak, belum ada kejelasan. Saya bilang, kamu S2, belum ada kejelasan gimana? Di episode ini kita akan bahas tentang tidak ada pekerjaan yang 100% menjamin. Status kita aja yang karyawan tetap. Tapi itu pun belum tentu menjamin 100%. Bahkan untuk PNS dan karyawan BUMN sekalipun tetap ada risiko kehilangan pekerjaan meskipun sudah dijamin negara. Artinya kita tidak bisa bergantung 100% kepada satu sumber penghasilan. Warren Buffett pun mengatakan seperti itu. Kalau kita bergantung sama satu sumber penghasilan, itu artinya kita satu langkah lagi menuju kemiskinan. Karena apa? Karena kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan, berarti resiko kita kehilangan penghasilan itu lebih tinggi. Itu sebabnya kita sejak dini harus menyadari memiliki beberapa sumber penghasilan yang kalau salah satunya hilang atau macet, yang lainnya bisa menutupi. Jadi ada beberapa faktor yang membuat kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Yang pertama itu kecelakaan. Seringkali kita menganggap kita tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Padahal semua orang yang menggunakan kendaraan pasti ada risiko kecelakaannya. Meskipun kita bekerja di balik meja, tapi sewaktu kita berangkat dan pulang kerja dari kantor, kan kita berhubungan tuh dengan yang namanya lalu lintas. Nah, semakin jauh pekerjaannya, berarti semakin lama kita di jalan. Semakin lama kita di jalan, berarti resiko kecelakaan itu semakin tinggi. Jadi banyak orang merasa kemampuannya mengendarai kendaraan menjamin dia tidak mengalami kecelakaan. Itu tidak menjamin. Bisa saja nih kita berhenti di lampu merah, terus tiba-tiba kita nggak tahu di belakang kita itu ada bis yang ingin berhenti juga, tapi remnya blong. Itu bisa juga terjadi kecelakaan seperti itu. Angka kecelakaan itu tinggi banget. Setiap hari pasti ada berita kecelakaan. Di Waze, apa sih cara bacanya? Waze kan, di Waze pasti ada kecelakaan. Nah, itu tandanya setiap kita berhubungan dengan lalu lintas, kita berisiko dengan kecelakaan. Masalahnya orang merasa itu kecelakaan itu hanya terjadi kepada orang lain, itu tidak akan terjadi kepada saya. Kecelakaan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, kalau kita sudah mengalami kecelakaan, sangat mungkin kita akan di-cut dari kantor. Meskipun status pekerjaan kita tetap, bisa saja kita akan di-cut karena dianggap kurang efektif. Risiko kedua itu terjadinya penyakit kritis. Penyakit kritis juga seperti itu. Kita tahu dan sering banget mendengar banyak orang yang meninggal karena penyakit kritis, karena serangan jantung, karena hipertensi, karena ginjal, segala macam. Kita sering mendengar itu. Tapi kita juga berpikir, itu tidak terjadi kepada saya. Sebetulnya, penyakit kritis itu bisa terjadi kepada siapa saja. Apalagi di zaman sekarang ini, kita jarang olahraga, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak. Setiap hari loh kita melakukan itu di kantor. Setiap makan siang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, jadi tubuh kita lama-kelamaan semakin kesehatannya semakin menurun karena kebiasaan kita tidak sehat. Bayangin aja, selama puluhan tahun kita mengkonsumsi makanan tidak sehat. Ya pantas di usia 30-an banyak orang yang mengalami cancer seperti itu. Penyakit kritis bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, bisa tiba-tiba kita dengar kabar dia sudah almarhum karena sakit. Misalnya nih, penyakit jantung nih. Ketika seseorang mengalami penyakit jantung,
tentu efektivitas dia semakin turun. Kesehatannya tidak sama seperti yang dulu lagi. Perusahaan tentu tidak mau rugi. Karena kalau misalnya kita dibiayain terus untuk yang namanya asuransi, perusahaan yang rugi kan, mereka pilih opsi lain, merekrut karyawan yang baru, yang usianya di bawah 25 tahun, supaya menghemat gaji. Makanya kita sering melihat banget lowongan-lowongan itu untuk karyawan yang berusia maksimal di bawah 28, di bawah 25. Supaya apa? Ya, supaya biayanya juga lebih hemat. Nah, sementara usia kita kan nggak sampai 28 tahun kan. Setelah 30 tahun kita tetap butuh kerja. Nah, kalau usia kita 30 tahun dengan status menyandang penyakit kritis, apakah itu tidak membuat perusahaan berpikir dua kali untuk merekrut calon karyawan dengan status seperti itu? Karena kita akan menjadi beban bagi perusahaan gitu. Banyak orang yang menyepelekan faktor penyakit kritis ini karena dia lagi-lagi berpikir seperti ini. Oke, penyakit kritis angkanya tinggi. 75% orang mengalami penyakit kritis, itu ada datanya. 75% orang mengalami penyakit kritis. Tapi kita merasa itu nggak akan terjadi kepada kita. Kalau misalnya terjadi kepada kita, apakah kita sudah punya backup plan? Karena kalau sudah statusnya menyandang penyakit kritis, susah dapat kerja loh. Kita juga mau kerja juga nggak enak badan, maksudnya sudah ringkih badannya, harus istirahat. Nah, kalau istirahat, penghasilan dari mana? Ya kan? Nah, resiko ketiga ini terkait yang namanya krisis. Bisa saja terjadi krisis ekonomi besar-besaran. Dan setiap 10 tahun, 20 tahun sekali itu pasti ada krisis yang besar-besaran. Yang sebetulnya kalau di dalam dunia ekonomi bukan disebut krisis lagi, tapi siklus. Artinya orang ekonomi menganggap krisis itu bukan krisis tapi siklus ekonomi. Ada saatnya jatuh, ada saatnya bertumbuh, seperti itu. Pada saat masa krisis 10 tahunan, 20 tahunan ini pasti banyak orang yang mengalami penghasilannya hilang. Bisa jadi itu kita. Mungkin sekarang kita tidak terdampak nih di tahun-tahun 2020 ini, atau bisa saja kita yang mengalami di krisis gelombang berikutnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Banyak hal yang bisa terjadi. Seringkali orang tidak memasukkan faktor krisis ini dalam perhitungannya. Dia pikir hidupnya bisa datar-datar aja, perusahaannya aman-aman saja. Sebetulnya dunia usaha itu sangat beresiko, teman-teman. Bahkan perusahaan BUMN aja bisa rugi. Banyak perusahaan yang BUMN yang rugi, yang terancam bangkrut. Misalnya seperti maskapai yang G itu, atau yang perusahaan besi Krakatau Steel itu kan perusahaan-perusahaan yang rugi. Nah, nasib karyawannya bagaimana kalau misalnya terjadi resiko perekonomian dan berimbas kepada perusahaannya? Jadi kita nggak bisa berpikir, oh aku hidupku aman-aman saja. Itu tadi udah berapa tuh resiko-resikonya? Yang pertama tadi kecelakaan, yang kedua tadi penyakit kritis, yang ketiga krisis ekonomi, bisa terjadi kapan saja, seperti COVID-19. Kita tidak memprediksi ini bakalan terjadi dan efeknya separah ini. Tapi kita harus bersiap. Mungkin tahun ini kita lolos dari krisis ini. Krisis 10 tahun lagi pasti ada krisis berikutnya, karena itu sudah menjadi bagian dari siklus ekonomi. Risiko berikutnya meninggal. Risiko meninggal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan saat kita tidur bisa meninggal, saat makan bisa meninggal,
Saat nggak ngapa-ngapain juga kita bisa meninggal. Kita nggak pernah tahu, karena ini menjadi mystery of life. Nah, kalau misalnya kita meninggal, apa yang kita tinggalkan kepada keluarga? Apakah masalah? Apakah hutang? Apalagi kalau kita misalnya pencari nafkah. Kita harus mikirin juga sampai ke situ. Kalau misalnya saya meninggal, keluarga yang saya nafkahi selama ini, nafkahnya dari mana? Kita harus berpikir sampai sejauh itu. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada kita besok. Kita tidak pernah tahu. Risiko meninggal ini jelas banget ya. Ini semua orang pasti mengalami. 100% orang pasti mengalami ini. Kalau kecelakaan, taruhlah, masih ada kemungkinan kita tidak kecelakaan. Atau penyakit kritis, masih ada kemungkinan kita tidak mengalami penyakit kritis. Krisis ekonomi, bisa saja kita masih terhindar. Tapi risiko kematian, setahu saya belum ada manusia yang abadi gitu. Risiko berikutnya adalah risiko persaingan. Ini juga bisa membuat kita kehilangan pekerjaan loh teman-teman. Bahkan seringkali seorang karyawan yang berprestasi bisa kehilangan karirnya karena risiko ini, saling sikut. Bisa aja kita merasa, oh aku udah bekerja maksimal, aku udah bekerja dengan baik, aku udah rajin, aku udah menyelesaikan semua tugas dengan baik, aku sudah semuanya perfect. Tapi kalau ada orang yang iri dengan prestasi kita, kita bisa jatuh juga. Teman-teman pasti sudah merasakanlah bagaimana persaingan di dalam dunia kantor itu bagaimana. Orang yang namanya iri pasti menemukan kesalahan. Atau mereka bahkan sengaja mencari-cari kesalahan kita. Kemudian kesalahan kita itu di blow up. Karena kesalahan kita sudah di blow up, tentu orang akan berpandangan negatif sama kita. Sehingga lama-kelamaan kita juga gagal fokus dalam bekerja karena sudah difitnah, dituduh gak bisa inilah, gak bisa itulah. Ketika kita melakukan ini, salah. Ketika kita melakukan itu, salah. Kita gak melakukan apa-apa, lebih salah lagi. Kita akan selalu dianggap salah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Semuanya salah. Apakah teman-teman merasa seperti itu di kantornya? Oh pasti. Setiap kantor pasti punya dramanya masing-masing. Bukan cuma di perusahaan swasta, di perusahaan negeri itu juga selalu ada. Mungkin karena kita masih di level tertentu, makanya persaingan itu nggak kelihatan. Tapi nanti lama-kelamaan, ketika teman-teman mulai berpikir untuk naik tingkat, itu akan terasa. Sekarang aja masih mula-mula kita belum merasakannya, tapi soon pasti akan mulai merasakannya. Pokoknya apapun yang kita lakukan dan tidak kita lakukan selalu salah. Itu resiko persaingan internal, dan itu yang paling banyak menggugurkan talent-talent berbakat. Akhirnya talent-talent berbakat biasanya meninggalkan perusahaan gara-gara nggak tahan dengan cara persaingan seperti itu. Bisa saja selama kerja kita tidak pernah mengalami risiko kecelakaan, atau kita tidak mengalami penyakit kritis, atau kita tidak mengalami risiko yang namanya persaingan di dalam dunia kerja. Semuanya mulus-mulus saja. Muluslah naik ke atas terus. Tapi ada risiko yang nggak bisa kita hindari. Risiko pensiun. Itu kan risiko kehilangan pekerjaan juga kan? Risiko pensiun ini kan sesuatu yang pasti. Kita nggak bisa menghindari ini. Karena dalam perusahaan ada aturannya. Usia sekian sudah harus pensiun. Kalau swasta 55. Kalau pegawai negeri berapa ya? Saya kurang tahu. Tapi biasanya nggak lebih lah, nggak sampai 70, nggak sampai 80, nggak 60-an lah biasanya. Setelah kita pensiun dan kehilangan pekerjaan, what next? Nah, itu sebabnya
Senior saya tadi bilang tidak ada pekerjaan yang menjamin semuanya itu akan habis pada waktunya. Penghasilan kita yang kita dapat itu akan habis pada waktunya. Kita bisa kehilangan itu. Itu sebabnya kita perlu mencari penghasilan tambahan. Penghasilan selain dari penghasilan utama. Penghasilan selain dari penghasilan utama kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan jika kita kehilangan pekerjaan. Entah karena resiko kecelakaan, penyakit kritis, atau pensiun. Itu kan semua resiko itu bisa saja terjadi kepada kita. Itu loh. Income tambahan itu macam-macam. Kalau kata guru saya, Pak Tung Desem Waringin, pernah men-challenge kita seperti ini. Coba lakukan sesuatu yang bisa menghasilkan gajimu setahun dalam waktu 1 bulan. Nah, kata-kata itu kayak memberi pancingan kepada otak kita supaya berpikir, supaya kita kreatif. Iya juga ya, saya butuh penghasilan tambahan. Kayaknya seru juga kalau misalnya gaji setahun didapat dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau kita misalnya mengandalkan dari kantor, itu nggak mungkin terjadi. Tentu kita harus melakukan hal lain. Itulah yang buat kita jadi kreatif. Salah satu saran dari Pak Tung Desem Waringin ya kita jadi menjual asuransi. Kenapa menjual asuransi? Karena menjual asuransi itu kita dapat banyak benefit. Benefit pertama tentu kita dapat relasi, dapat komisi, dan kita berbuat kebaikan juga. Kita melakukan edukasi keuangan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka memiliki proteksi, memiliki kalau misalnya mereka sakit, mereka punya asuransi seperti itu. Itu kan pekerjaan yang mulia. Soal komisi, kalau di agen asuransi itu sistem komisinya seperti ini. Kita kerja sekali, tapi digajinya dapat komisinya selama 2 tahun. Itu enaknya agen asuransi. Misalnya kita berhasil menjual produk asuransi senilai 100 juta. Berarti 30% dari 100 juta itu adalah haknya agen. Berarti 100 juta, 30 juta kan? Nah, itu akan kita dapatkan terus selama 2 tahun. Kerjaan mana coba? Sekali kerja, tapi digaji 2 tahun. Nah, bisa aja kita misalnya lagi masa-masa down. Kita lagi malas jualan nih. Tapi tetap ada penghasilan dari asuransinya. Karena setiap bulan itu akan digaji selama 2 tahun. Kalau kita bekerja nih di perusahaan nih, kita kerja kan setiap hari kan, harus setiap hari kan, supaya bisa digaji bulan depan kan. Nah, asuransi enggak, kita sekali kerja komisinya dapat 2 tahun. Saya rasa itu cukup untuk dicoba. Kelebihan menjadi agen asuransi lainnya, kita nggak perlu resign dari pekerjaan utama kita. Kita tetap bisa cari income tambahan, dan kita bisa juga tetap bekerja di perusahaan. Jadi kalau teman-teman tertarik mau coba jadi agen asuransi, boleh hubungi saya. Nomor WhatsApp saya bisa teman-teman lihat dari bio-nya Instagram Sinamotcom. Di situ ada nanti ketika mengunjungi bio Sinamotcom, nanti di situ ada tombol WhatsApp. Hubungi saja saya di situ. Kita akan bahas bagaimana prospek bisnisnya asuransi seperti apa. Oke, itu tadi cuman sekilas. Kita kembali lagi ke topik utama. Itu tadi risiko-risiko yang mungkin dan sangat mungkin terjadi kepada kita ketika kita bekerja. Jadi tidak ada pekerjaan yang 100% menjamin kita. Ada risiko kita akan kehilangan pekerjaan itu. Gitu. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung tanya saya di WhatsApp atau DM. Oke, saya rasa cukup sekian untuk episode ini. Sampai jumpa di podcast Sinamot yang akan datang. Saya Andre Haryansyah, pamit undur diri.